Selamat datang di video PJOK kelompok kami. Hari ini kita bakal bahas salah satu olahraga yang paling banyak digemari di dunia, yaitu sepak bola. Nah, di video ini kita bakal jelasin dari dasar banget. Dimulai dari pengertian, sejarahnya, kenapa bisa jadi olahraga yang paling populer. Aturan-aturannya, jenis pelanggaran posisi pemain, sampai nanti kita bakal tunjukin beberapa teknik dasar dan kombinasi gerak. Pokoknya lengkap tapi santai. Semoga kalian enjoy dan semoga kaki kita semua tidak kram. Oke, kita mulai. Sepak bola itu olahraga yang dimainkan oleh dua tim, masing-masingnya beranggotakan 11 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dan tentu saja mencegah bola masuk ke gawang sendiri. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, sepak bola itu bukan cuma soal nendang bola. Ada kerjasama tim, strategi, komunikasi di lapangan, bahkan pengambilan keputusan cepat. Kadang cuma punya waktu sepersekian detik buat menusuk mau passing, shooting, atau ngedribble. Selain itu, sepak bola itu olahraga yang gampang dimainkan siapa saja. Mau lapangan gede, lapangan kecil, bahkan gang sempit pun jadi. Cuma butuh bola dan teman bermain. Kalau di pertandingan resmi, tentu ada peraturan yang harus diikuti. Tapi kalau main di kampung, ya aturannya fleksibel. Kadang gawangnya pakai sendal, kadang pakai batu, kadang malah pakai tas sekolah. Kalau ngomong sejarah tentang sepak bola, kita sebenarnya lagi ngomongin olahraga yang udah sangat tua. Di Tiongkok kuno, sekitar 2000 tahun yang lalu, sudah ada permainan yang mirip banget sama sepak bola, namanya cuju. Tujuannya memindahkan bola ke dalam jaring kecil tanpa pakai tangan. Ya, mirip banget kan? Terus, di beberapa negara lain juga ada permainan yang mirip, seperti Jepang punya kemari dan Yunani kuno punya episkuros. Suku-suku di Mesoamerika juga punya permainan bola. Tapi sepak bola modern yang kita kenal sekarang itu lahir dari Inggris sekitar abad ke-19. Banyak sekolah dan klub di Inggris main sepak bola dengan aturan masing-masing. Akhirnya pada tahun 1863 dibuatlah aturan baku oleh Football Association atau FA. Dari situ permainan sepak bola jadi lebih rapi dan terorganisir. Lalu tahun 1904 FIFA dibentuk dan tahun 1930 diselenggarakan Piala Dunia pertama di Uruguay. Sejak saat itu, sepak bola berkembang pesat ke seluruh dunia. Sekarang, sepak bola bukan cuma hobi, tapi juga jadi industri besar. Hiburan sampai saran menyatukan orang dari berbagai negara. Kita bisa beda bahasa, beda budaya, tapi kalau nonton pertandingan sepak bola, langsung connect. Segitu aja. Terima kasih teman-teman. Peraturannya lumayan banyak, tapi aku jelasin dengan gaya yang gampang dipahami. Untuk jumlah pemain, 11 pemain per tim. Durasi pertandingan 2 babak dikali 45 menit, jadi total 90 menit. Kadang ada waktu tambahan kalau waktu banyak waktu terbuang. Untuk lapangan berbentuk persegi panjang dengan 2 gawang di tiap ujungnya. Ada kick off, digunakan untuk memulai permainan di awal pertandingan dan setiap setelah gol. Ada juga bola keluar lapangan. Yang pertama, keluar samping atau throw in, lemparan ke dalam. Yang kedua, keluar garis belakang oleh pemain bertahan atau corner kick. Yang ketiga, keluar garis belakang oleh penyerang atau goal kick. Selanjutnya, ada offside. Nah, ini bagian yang sering bikin pusing. Intinya, pemain dianggap offside kalau dia berdiri terlalu maju dibanding pemain bertahan terakhir saat bola dioper ke dia dan dia terlibat dalam permainan. Kalau cuma berdiri jauh di depan tapi nggak ikut main, itu nggak masalah. Wasit dibantu hakim garis buat menentukan offside, dan jujur aja kadang masih bikin perdebatan panjang.
Sekarang kita masuk ke pelanggaran. Pelanggaran terjadi kalau seorang pemain melakukan tindakan yang dianggap berbahaya, kasar atau tidak sportif. Contohnya pelanggaran umum. Yang pertama, nge-tackle dari belakang. Yang kedua, menarik baju lawan. Yang ketiga, mendorong pemain. Yang keempat, handle sengaja. Yang kelima, menghalangi lawan secara ilegal. Kalau pelanggaran ringan, biasanya cuma dikasih peringatan. Kalau cukup serius, pemain dikasih kartu kuning. Kalau pelanggaran berat atau 2 kali kena kartu kuning, akan mendapatkan kartu merah atau keluar dari lapangan. Kalau pelanggaran terjadi di luar kotak penalti, akan terjadi tendangan bebas. Kalau terjadi di dalam kotak penalti, akan terjadi tendangan penalti. Penalti ini situasi yang paling menentukan dan juga paling deg-degan. Kiper harus tebak arah bola dan menendangnya harus tenang. Kadang yang bikin tegang itu bukan lawannya, tapi penontonnya. Dalam permainan sepak bola, posisi pemain dibagi menjadi beberapa bagian dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama ada kiper. Kiper ialah pemain yang boleh menggunakan tangan, tapi cuma di area penalti saja. Tugasnya ya udah jelas, mencegah bola masuk ke gawang. Tapi di zaman modern ini, kiper juga ikut membantu build up dari belakang. Yang kedua ada back. Ada back tengah dan back sayap. Back tengah biasanya jaga area depan gawang, dan back sayap bantu bertahan dan sesekali maju bantu menyerang. Ketiga, ada gelandang. Ini pemain yang kerjanya paling fleksibel dan capek. Ada gelandang bertahan, gelandang tengah, sampai gelandang serang. Mereka jadi jembatan antara pertahanan dan penyerangan. Yang terakhir, ada penyerang. Yang tugas utamanya ya mencetak gol. Ada yang jago cari ruang, ada yang jago dribble, ada yang jago heading. Kalau penyerang lagi angin-anginnya, biasanya tim punya banyak peluang. Kita masuk ke teknik dasar dan kombinasi gerak. Yang pertama, kita akan membahas teknik dasar permainan sepak bola. Pertama ada melendang bola. Kedua ada dribbling. Ketiga ada passing. Keempat ada kontrol bola. Dan yang terakhir ada heading. Dilanjut dengan kombinasi gerak. Kombinasi yang pertama, kontrol, dilanjutkan dengan passing, dan dilanjutkan dengan shooting. Kombinasi kedua, yaitu wall pass. Langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. Menendang bola menggunakan punggung kaki. Caranya, kalian hanya perlu menendang menggunakan bagian punggung kaki. Punggung kaki itu bagian atas kaki. Kita coba sekali lagi ya. Nah, kita mulai. Here. Nah, ini yang dinamakan punggung kaki. Lanjut bagian dalam. Bagian tubuh yang dikenainya. Nah, ini dribbling, yaitu nyetir bola pakai kaki. Bolanya jangan jauh, sentuhannya ringan, dan lihat situasi sekitar. Ini adalah kontrol bola. Kontrol bisa pakai kaki, dada, dan paha. Tujuannya biar bola berhenti atau siap dimainkan. Ini heading, gunakan dahi, bukan kepala atas. Dilanjut dengan kombinasi. Kombinasi yang pertama yaitu control, passing, dan shooting. Kombinasi yang kedua yaitu wall pass atau give and go. Ini buat melewati lawan pakai kombinasi dua pemain. Nah, tadi materi udah, praktek juga udah. Sebelum ditutup, aku mau ngasih fun facts buat kalian. Yang pertama, gol tercepat di dunia dicetak dalam 2,4 detik. Cepet banget ya. Kayaknya wasit baru niup peluit, udah langsung gol. Siapa ya kira-kira yang nyetak golnya? Lanjut, yang kedua. Katanya bola sepak zaman dahulu
beratnya bisa 2 kali lipat saat hujan. Kira-kira kenapa ya? Usut punya usut, ternyata bola sepak pada zaman dahulu terbuat dari kulit asli. Jadi, bila mana kita sedang bermain bola, tetapi terjadi hujan atau bolanya basah, pasti bolanya akan lebih berat karena bolanya terbuat dari kulit asli yang mampu menyerap air sangat maksimal. Jadi airnya terserap oleh bola hingga bolanya menjadi berat. Berbeda dengan bola-bola yang ada di kita sekarang ini. Bola yang ada di kita terbuat dari kulit sintetis yang mana lebih tahan dari air. Jadi kemungkinan berat bola akan sama seperti bola dalam keadaan kering. Ketiga, pelanggaran backpass ke kiper baru ada pada tahun 1992. Dan yang terakhir, di Piala Dunia pertama, bola finalnya sempat diperdebatkan. Akhirnya dipakai 2 bola, yaitu bola Argentina digunakan pada babak pertama dan bola dari Uruguay digunakan pada babak kedua. Akhirnya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi kali ini. Sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, sepak bola itu bukan cuma olahraga yang populer di dunia, tetapi juga permainan yang nuntut kerjasama. Karena permainan sepak bola bukan dilakukan cuma 1 orang saja. Yang mainnya 11 orang, bahkan 2 regu. Jadi kerjasamanya harus baik banget. Selanjutnya, komunikasi. Pemain sepak bola harus memiliki komunikasi yang baik antar sesamanya. Karena kerjasama aja nggak cukup buat memenangin permainan sepak bola. Karena kerjasama sulit tercipta tanpa adanya komunikasi. Biasanya para pemain akan membicarakan strategi-strateginya di luar pertandingan. Terakhir, pemahaman peran masing-masing pemain. Jadi, ketika kita bermain sepak bola, kita harus udah paham perannya apa aja. Karena kalau nggak paham, ya susah gimana mau menang. Karena kalau main sepak bola itu kita harus peka sama tim. Gak bisa kita main sendiri, kita gak boleh egois. Seperti tadi, kita harus melakukan kombinasi gerakan biar kita gak kesusahan. Karena kan lawannya bukan cuma 1 orang, ada 10 orang ditambah dengan 1 kiper. Jadi kita harus bisa berbagi dengan teman kita sendiri. Kesimpulan selanjutnya, jadi tadi kita udah bahas pengertian sepak bola. Kita udah jelasin juga sejarahnya yang cukup panjang dari zaman Juju. Kemudian ada aturan main, pelanggaran, sampai gimana posisi-posisi pemain. Semoga kalian paham ya dengan apa yang udah kami jelasin. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Salah. 1, 2, 3. Halo semuanya. Assalamualaikum. Yoi. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Hei. Masih Faisal dah dong ya. Yuk. Assalamualaikum.